Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asnaf Farisi dengan NIM 1950101111072 dari kelas M01 Prodi MSP. Di sini saya akan menjelaskan video penyelesaian soal dari materi korelasi dan juga regresi untuk memenuhi tugas praktikum pengkajian stok 2021. Nah, berikut adalah soal yang diberikan, yaitu kita memiliki tabel suhu dan juga tabel BOD. Kemudian untuk soal-soalnya sendiri terdapat 5 soal, yaitu yang pertama, bagaimana keeratan hubungan antara suhu dan juga BOD di Sungai Brantas. Nah, untuk nomor 2 sendiri, apakah hubungan tersebut bersifat signifikan? Dalam kurung gunakan nilai alfa sama dengan 0,05. Kemudian nomor 3 yaitu model estimasi regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh kandungan suhu terhadap kelimpahan BOD. Kemudian untuk nomor 4 gunakan koefisien determinasi. Dan untuk 5, apakah pengaruh suhu terhadap kelimpahan BOD bersifat signifikan? Nah, untuk kelima soal tersebut akan terjawab di video selanjutnya, yaitu dan juga beserta video tutorial penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita lakukan penyelesaian untuk soal-soal yang sudah diberikan. Oke, yang pertama adalah korelasi. Baik, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan konversi terhadap nilai suhu dan juga BOD. Nah, mengapa konversi perlu dilakukan? Hal ini dikarenakan suhu dan juga BOD memiliki satuan yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu mengonversi agar suhu dan juga BOD tersebut memiliki satuan yang sama. Nah, konversi tersebut adalah mengubah menjadi len suhu dan juga len BOD. Nah, untuk mengubah menjadi len sendiri, cukup gunakan rumus yang sudah ada di Excel, yaitu sama dengan len, kemudian angka yang ingin diubah menjadi len. Nah, di sini saya sudah melakukan konversi terhadap seluruh nilai suhu dan juga BOD. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu dilakukan permisalan. Di sini saya mengambil nilai X untuk len suhu dan juga nilai Y untuk len BOD. Sedangkan untuk jumlah datanya sendiri adalah 10. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat grafik scatter plot. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah tinggal pilih data yang ingin dibuat grafik, kemudian klik insert, cari menu scatter, kemudian pilih, tinggal ditaruh di tempat yang kita diinginkan, kemudian atur, lalu diberi nama, di sini len suhu, dan juga di sini len BOD. Nah, untuk melihat trendline, kita pergi ke menu trendline, kemudian klik linear. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa grafik dari len suhu dan juga len BOD memiliki nilai yang positif berdasarkan trendline linearnya. Untuk langkah selanjutnya diperlukan perhitungan untuk melengkapi tabel yang sudah ada di depan saya. Nah, untuk mencari nilai XY, kita perlu untuk mengalihkan nilai X dan Y yang sudah kita dapatkan dari len suhu dan juga len BOD tadi. Cukup kita masukkan rumus, kemudian kita tarik ke bawah, dan untuk nilai X sendiri kita kuadratkan nilai X, dan juga sama, cukup kita tarik lagi, dan untuk Y sendiri kita perlukan nilai Y, kemudian kita tarik ke bawah juga.
Nah, kemudian jangan lupa untuk dijumlahkan juga. Nah, setelah tabel lengkap, kita bisa menghitung nilai dari RxY itu sendiri. Nah, untuk menghitung nilai RxY ini sendiri, diketahui untuk rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu N dikali XY dikurangi N dikurangi X dikali Y. Kemudian dibagi akar dari 10 dikali X kuadrat dikurangi X kuadrat, kemudian dikali 10 dikali Y kuadrat min Y kuadrat. Kemudian kita dapatkan hasil yaitu 0,78. Nah, dari hasil RxY tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai RxY ini bersifat positif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan juga BOD berbanding lurus. Nah, karena berbanding lurus, maka jika suhu naik, maka BOD akan ikut meningkat. Nah, untuk keeratan hubungan antara suhu dan juga BOD ini sendiri juga tergolong kuat atau sangat kuat. Karena kan berada pada interval 0,70 sampai 0,80. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah dilakukan uji hipotesis korelasi. Yang pertama adalah pernyataan hipotesis. Nah, di sini kita memiliki dua pernyataan hipotesis, yaitu H0 dan juga H1. Nah, H0 ini adalah tidak adanya hubungan antara suhu dan juga BOD. Sedangkan untuk H1-nya sendiri ada hubungan antara suhu dan juga BOD. Kemudian untuk ukuran sampel dan tingkat kesalahan, kita memiliki N sama dengan 10 dan juga alfa sama dengan 0,05. Dan untuk distribusi sampling sendiri, kita menggunakan distribusi sampling T. Kemudian untuk titik kritis sendiri, kita cari dengan cara dB sama dengan N-2, sehingga kita peroleh dB sama dengan 8. Nah, untuk T tabelnya sendiri adalah plus minus T alfa per 2 kali dB. Yang kita dapatkan adalah plus minus 2,306. Nah, untuk daerah penolakan atau penerimaan H0-nya sendiri, kita peroleh seperti gambar berikut. Kemudian untuk statistik uji, karena kita sudah menemukan nilai RxY yaitu 0,78, maka untuk T hitungnya sendiri kita cari dengan menggunakan rumus RxY akar N-2 dibagi akar 1 min RxY kuadrat. Maka kita temukan 3,56 untuk T hitungnya sendiri. Dan yang terakhir adalah keputusan dan juga kesimpulan. Nah, untuk keputusannya sendiri, karena T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 3,56, sedangkan untuk T tabelnya sendiri adalah 2,3306, maka diputuskan untuk menolak H0. Sehingga dapat dari kesimpulan bahwa terdapat hubungan signifikan antara suhu dan juga BOD. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi regresi. Nah, untuk materi regresi sendiri masih sama dengan korelasi untuk langkah awalnya, yaitu melakukan konversi terhadap nilai suhu dan juga BOD menjadi len suhu dan juga len BOD. Untuk caranya sendiri juga masih sama, yaitu sama dengan len, lalu nilai yang akan dilenkan. Dan di sini saya mengambil permisalan X sama dengan len suhu dan Y sama dengan len BOD. Untuk N-nya sendiri nilainya juga 10. Lalu langsung saja kita buat grafik scatter plotnya dengan cara klik insert, lalu pilih menu scatter, dan sudah muncul, lalu kita pindahkan, lalu kita pilih apa saja yang ingin dimunculkan. Di sini saya mengubah nama dari sumbu X dan Y-nya agar jelas. Kemudian untuk memunculkan trendline-nya, kita pilih trendline, kemudian klik linear. Nah, setelah muncul dapat kita ketahui trendline dari grafik tersebut bernilai positif.
Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu melengkapi tabel X, Y sebagaimana di layar. Nah, untuk asal muasalnya adalah nilai X dan Y ini kita dapatkan dari kita konversi nilai suhu dan juga BOD tadi. Kemudian untuk nilai X-nya sendiri kita dapatkan dari hasil perkalian dari X dan juga Y. Lalu kita kalikan semuanya sebanyak 10 data dan didapatkan hasil sebagaimana berikut. Dan kemudian untuk nilai X kuadrat kita dapatkan dari kuadrat nilai X, yaitu sebagaimana berikut. Nah, setelah semuanya didapatkan, jangan lupa untuk menjumlahkan tiap-tiap tabel, yaitu tabel X, tabel Y, tabel XY, dan juga tabel X kuadrat. Setelah semua tabel terlengkapi, kemudian kita lanjut untuk mencari nilai B dan juga nilai A. Nah, untuk mencari nilai B sendiri, dapat kita dapatkan dengan rumus N dikali XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, dari rumus tersebut tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan dari tabel di sebelah kiri, dan kemudian kita dapatkan nilai B adalah 7. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B, kita lanjutkan untuk menghitung nilai A dengan rumus sigma Y dibagi N dikurangi B sigma X dibagi N. Nah, dari rumus tersebut kita juga tinggal memasukkan data-data yang sudah kita cari dari tabel yang ada di samping, dan kita dapatkan nilai A yaitu sama dengan minus 21,4081. Nah, dari nilai B dan A tersebut diperoleh model estimasi sama dengan Y duga I sama dengan 7X min 21,481. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan uji determinasi dengan cara melengkapi tabel yang ada di layar. Nah, di sini saya akan menjelaskan asal-usul angka yang sudah ada di layar. Untuk nilai X-nya sendiri dan Y itu masih sama, kita dapatkan dari konversi nilai suhu dan juga BOD menjadi ln. Dan untuk nilai Y duga I ini sendiri kita dapatkan dari mana? Nah, tadi kita mendapatkan nilai di model estimasi, yaitu Y duga I sama dengan 7X min 21,481. Nah, di sini kita tinggal masukkan hitungan tersebut, yaitu 7 dikali X dikurangi 21,481. Nah, di sini dari rumus tersebut kita dapatkan nilai sebagaimana berikut. Kemudian untuk Y duga I dikurangi Y rata-rata kita dapatkan dari mana? Nah, sebelum kita mencari tersebut, kita mencari dulu Y rata-ratanya dengan rumus yang sudah ada di layar, yaitu sigma Y dibagi jumlah data atau N, yaitu 10. Dan kita temukan bahwa Y rata-rata ini sendiri adalah 2,172. Nah, karena kita sudah menemukan Y rata-rata, langsung saja kita masukkan untuk Y duga I-nya sendiri dikurangi Y rata-rata yang sudah kita hitung. Dan kita dapatkan nilai sebagaimana berikut. Dan untuk Y duga I dikurangi Y rata-rata kuadrat, kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan ini dari tabel sebelumnya, lalu kita kuadratkan, dan diperoleh hasil sebagaimana berikut. Kemudian di sebelahnya ada Y dikurangi Y rata-rata. Nah, di sini kita dapatkan dari nilai Y kita kurangi dengan Y rata-rata, yaitu 2,172. Nah, di sini kita hitung dan kita peroleh nilai sebagaimana berikut. Kemudian di tabel yang sebelahnya lagi, itu ada Y dikurangi Y rata-rata kuadrat. Nah, di sini kita dapatkan dari hasil kuadrat dari tabel sebelumnya, dan kita peroleh nilai sebagaimana berikut.
Dan kemudian jangan lupa untuk menjumlahkan tiap-tiap tabelnya, yaitu tabel X, tabel Y juga I, tabel Y juga I dikurangi Y rata-rata, tabel Y juga I dikurangi Y rata-rata kuadrat, tabel Y maksud saya dikurangi Y rata-rata, kemudian tabel Y dikurangi Y rata-rata kuadrat. Nah, kemudian setelah semua tabel ini terlengkapi, kita lanjutkan dengan perhitungan R kuadrat. Nah, di sini R kuadrat memiliki rumus yaitu Y juga I, sigma Y juga I dikurangi Y rata-rata kuadrat. Nah, di sini karena kita sudah menghitung tadi, kita tinggal masukkan yaitu dan juga diperoleh hasil sebagaimana berikut, yaitu 0,81 untuk nilai R kuadratnya. Kemudian karena kita sudah melakukan perhitungan regresi dan juga determinasi, kita lanjut ke uji hipotesis regresi. Nah, di sini mungkin perbedaan dari materi regresi dan korelasi ya. Untuk regresi sendiri kita melakukan dua uji, yaitu uji F dan juga uji T. Nah, yang pertama kita lakukan uji F terhadap regresi dan determinasi yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, untuk pernyataan hipotesisnya sendiri, kita memiliki dua hipotesis, yaitu H0 dan juga H1. Nah, untuk H0-nya sendiri, itu kita dapatkan suhu tidak mempengaruhi kadar BOD dalam perairan. Dan untuk H1-nya sendiri, itu suhu mempengaruhi kadar BOD dalam perairan. Kemudian untuk ukuran sampel dan tingkat kesalahannya sendiri, kita punya N sama dengan 10, dengan alfa sama dengan 0,05. Kemudian untuk distribusi samplingnya sendiri, kita menggunakan distribusi sampling F. Dan untuk titik kritisnya sendiri, kita memiliki nilai P sama dengan 1, kemudian DB juga sama dengan 1, maka untuk DB2 sama dengan N dikurangi P dikurangi 1, yaitu kita peroleh nilai 8. Kemudian dilanjut dengan perhitungan F tabel yang kita dapatkan nilai 5,32. Dan berikut adalah daerah penolakan atau daerah penerimaan dari H0. Selanjutnya kita lakukan statistik uji. Statistik uji kita lakukan dengan yang pertama yaitu mencari JKR dengan rumus sigma Y juga I dikurangi Y rata-rata kuadrat yang sudah kita cari di tabel yang sebelumnya tadi, yaitu 0,26, dan juga JKT dengan rumus sigma Y juga I dikurangi Y rata-rata kuadrat yang sudah kita dapatkan juga sebelumnya, yaitu 0,32. Dengan untuk nilai JKG-nya sendiri, kita peroleh dengan cara JKT dikurangi JKR, yaitu 0,32 dikurangi 0,26. Dan kita dapatkan yaitu 0,06. Lalu kita lanjutkan perhitungan di dalam tabel untuk sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah untuk F hitung dan juga F tabel. Nah, di sini untuk derajat bebas dari regresi itu sendiri adalah 1. Nah, untuk derajat bebas dari galat atau error itu tadi kita sudah cari yaitu 8. Dan kemudian untuk jumlah kuadrat atau JK, ini kita sesuai dengan yang JKR ini tadi, yaitu 0,26. Dan kemudian untuk jumlah kuadrat galatnya sendiri adalah 0,06. Lalu kita jumlahkan, ini juga tadi dijumlahkan. Kemudian ada kuadrat tengah, ini kita dapatkan dari mana? Nah, kuadrat tengah ini sendiri kita dapatkan dari jumlah kuadrat atau JK dibagi derajat bebas. Kita dapatkan nilai 0,26. Kemudian untuk kuadrat tengah ini sendiri kita dapatkan juga dari 0,06 dibagi 8, yaitu 0,0075. Dan untuk F hitungnya sendiri kita peroleh dari 0,26 dibagi 0,0075. Dan kita dapatkan nilai sebagaimana berikut, yaitu 34,67 maksud saya untuk F hitung. Kemudian F tabel yang kita sudah cari tadi yaitu 5,32. Dan yang terakhir untuk uji F adalah
keputusan dan juga kesimpulan. Nah, di sini sebagaimana gambar yang sudah tertera, untuk keputusannya sendiri, karena F hitung ini lebih besar daripada F tabel, yaitu 5,32, maka di sini diputuskan untuk menolak H0. Dan untuk kesimpulannya sendiri, kesimpulan dari perhitungan ini adalah sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu ini mempengaruhi kadar BOD. Nah, itu tadi untuk uji F. Sekarang kita lanjutkan untuk uji T. Nah, untuk uji T ini sendiri, yang pertama untuk pernyataan hipotesis. Kita juga di sini memiliki dua hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis 0 dan juga hipotesis 1. Nah, untuk hipotesis 0-nya sendiri ini dinyatakan bahwasanya suhu tidak mempengaruhi kadar BOD dalam perairan. Dan untuk H1-nya sendiri, suhu mempengaruhi kadar BOD dalam perairan. Nah, untuk ukuran sampel dan tingkat kesalahannya sendiri juga sama dengan uji F tadi, yaitu N sama dengan 10, kemudian alfa sama dengan 0,05. Kemudian untuk C atau distribusi samplingnya sendiri kita gunakan tabel T, dan untuk selanjutnya yaitu titik kritis kita gunakan rumus DB sama dengan N-2, N-nya sendiri adalah 10 dan kita dapatkan nilai DB adalah 8, dan untuk T tabelnya sendiri adalah plus minus 2,306. Kemudian untuk daerah penolakan atau penerimaan H0-nya adalah sebagaimana gambar berikut. Kemudian kita lanjut dengan statistik uji. Nah, karena kita tadi sudah menghitung dan menemukan B sama dengan 7, sedangkan untuk kuadrat tengah galatnya sendiri juga kita sudah menemukan di uji F, yaitu 0,0075. Kita lanjutkan dengan perhitungan SXX, yaitu sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N, yang kita peroleh hasil yaitu 0,0053. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan SE dalam kurung B, yaitu sama dengan akar kuadrat tengah galat dibagi SXX, yaitu akar 0,0075 dibagi 0,0053, yang kita dapatkan nilai yaitu 1,42. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan T hitung, yaitu B dibagi SE dalam kurung B, yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 7 dibagi 1,42. Dan kemudian kita dapatkan nilai yaitu 4,93. Kemudian untuk keputusan dan kesimpulannya sendiri, sebagaimana yang sudah kita lihat di gambar ya. Jadi untuk keputusan dari T hitungnya sendiri itu lebih besar daripada T tabel, sehingga kita memutuskan untuk menolak H0. Dan kemudian untuk kesimpulannya sendiri, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi kadar BOD. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk penyelesaian dari materi korelasi dan juga regresi praktikum pengkajian STOP 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.